Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa semua, para netizen, para subscriber dari channel Pak Adepuan Gaul dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa selalu diberi keberkahan, diberi kesehatan, sehat lahiriah, sehat batiniah, diberi kelancaran rezeki. Amin. Dan apabila di kesempatan kali ini ada yang sedang sakit, semoga saja segera diberi kesembuhan dari sakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sedang banyak masalah hidup, yang sedang sedih, sedang galau, semoga saja dari setiap permasalahan pemirsa semua bisa segera terselesaikan dengan mudah. Amin. Allahumma amin. Amin. Tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa semua, para netizen, para subscriber dari channel Pak Adepuan Gaul yang sampai saat ini masih setia menyimak, mensupport atau mendukung dari channel kami. Semoga saja dari setiap kebaikan para pemirsa semua bisa berdampak positif di kehidupannya masing-masing. Di kesempatan yang lalu pemirsa, yaitu ada sebuah gunung yang sangat ramai diperbincangkan di kalangan publik, yaitu Gunung Merapi yang berada di mana, Mas? Sumatera Barat. Sumatera Barat, di mana dari gunung tersebut yang tiba-tiba erupsi besar hingga ada beberapa korban jiwa. Nah, di kesempatan konten kali ini yang ingin kita kuak, kita menelisik, yaitu Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah. Di kesempatan baru-baru saja hingga sekarang berstatus siaga level 3 karena beberapa meluncurkan dari erupsinya sekitar 19 kali dalam 6 jam. Itu termasuk dalam status yang sangat mungkin cukup diwaspadai pemirsa. Nah, semoga saja di kesempatan kali ini ada sebuah kabar, kita mengambil sebuah sisi positifnya dari sebuah dialog nanti mediumisasi ini, dari perkembangan dari sisi gaib Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Alhamdulillah di kesempatan konten kali ini saya ditemani mediator Mas Bagus Setiawan. Assalamualaikum Mas Bagus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Makin ganteng aja. Alhamdulillah. Jamnya bagus katanya Mas Alhamdulillah kameramen, ya, katanya Mas Rangga. Ini dari kemarin hadiah ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mas Rangga ini nggak mengikuti berarti. Kemarin sudah dibahas kok ya. Iya. Iri bilang bos. Gitu dong Mas Nitis. Mas Rangga dikasih tahu, Iri bilang bos. Oke. Iri bilang bos. Sehat ya Mas? Mas Bagus ya. Sehat. Mohon izin, mohon doanya pemirsa, semoga di kesempatan konten kali ini kami yang ada di sini diberi kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta dari jasad mediator ini dibentengi, dipagari dari segala macam penyusup yang berusaha menguasai diri jasad mediator ini. Benar-benar asli, salah satu gaib dari golongan yang masuk ke dalam jasad mediator ini. Apabila ada yang menyusup, yang mengaku-ngaku, otomatis dibersihkan. Semua negatif dan jasad itu diuapkan semua, dikeluarkan mulai uap semua. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dibantu dihadirkan salah satu gaib terkuat yang diizinin hadir, yang berpenghuni di Gunung Merapi. Salah satu yang terkuat yang diizinin hadir. Tarik ke tangan saya. Salam. Dari golongan apa ini yang hadir? Dari golongan jin. Jin dari mana? Dari sekitar lereng Gunung Merapi. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu di sini berbicara bohong, kamu bukan yang asli penghuni dari lereng Gunung Merapi, otomatis dibersihkan semua diledakkan. Berapapun golongan gaib yang melindungi, membentengimu, terbongkar semuanya Allah. Dari mana kamu?
Saya Hmm. dari lereng Merapi, di mana saya ini Hmm? masih menjadi golongan gaib Hmm? yang mendapat perintah. Oh, mendapat perintah. Ya, Ya, sebelum kita dialog lebih panjang, saya mohon izin untuk memakaikan dari tasbih ini pada jasad yang Anda masuki saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai garansinya saja, jika kamu berbicara bohong atau dusta, otomatis dari jasad hancur semua. silahkan Maksudnya dibersihkan perintah itu bagaimana? Bisa diperjelas di daripada sini. golongan-golongan yang menguasai jasad ini. Ada golongan lain yang menyusup. Bukan penyusup mereka, Dari mana? dari orang-orang Hmm? yang memang sengaja. Oh, kiriman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari unsur kiriman yang berada dalam jasa media itu, saya minta dari ujung kaki sampai kepala, semua unsur kiriman tersebut semua pindah. Tarik tangan saya. Kembali kepada yang mengirim. Assalamualaikum. Dibantu penyembuhannya, dinormalkan kembali dari jasad mediator, dari yang luka-luka, dari celah-celah yang kosong diisi dengan energi positif. Dibantu sembuhkan lagi, dinormalkan kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Kembali sehat lagi normal Allah. ya, Ini agak unik. Di beberapa kesempatan yang lalu, alhamdulillah, ada beberapa golongan gaib yang sudah muslim yang hadir. Sekarang kamu menceritakan tentang jati dirimu. Kamu menghuni dari lereng Gunung Merapi, di mana kamu masih berstatus berstempel tugas. iya benar. Bisa dijelaskan dengan detail tentang apa yang kamu ucapkan itu? Ya, golongan seperti kami ini memang belum disempurnakan secara iman Islamnya. Seperti golongan gaib lainnya sudah sempurna. Akan tetapi kami, ya, masih berpegang teguh terhadap perintah yang berada di dada kami. Kami pun masih menjalankan tugas kami. Dimana jika kami masih perintah, Ya. statusnya kami lebih garang, lebih ganas jika berperang dengan golongan gaib fasik dari golongan jin maupun iblis. Berarti kamu intinya masih memiliki perwatakan ganas jika kamu bertemu dengan golongan fasik. Kamu kan benar masih fasik, akan tetapi mendapat stempel perintah di dadamu begitu. Benar. Oh, apa jangan-jangan kamu juga menyelinap di kawasan mungkin kerajaan-kerajaan fasik yang ada di sana, saat kamu disuruh bertugas? Hal itu sendiri, golongan seperti kami yang mendapat perintah, ya, dengan cara-cara kami, bahkan dari apa yang kamu sebutkan, itulah salah satu caranya. Gimana jika kami mendapat perintah berjuang kali ini? Ya, kami pun menipu dari golongan gaib fasik, seolah-olah kami berteman, dan tapi kami berbeda. Dan yang jelas, kami tetap taat patuh terhadap perintah dari sang raja. Jadi seperti itu. Ya, di kesempatan kali ini kebetulan kamu yang hadir, saya ingin tahu di dunia nyata ini, Gunung Merapi di waktu-waktu yang dekat ini meluncurkan 19 kali itu guguran lava dalam waktu 6 jam. Nah, yang ingin saya tanyakan dari sudut pandang Anda yang di dunia nyata sudah jelas lava itu sudah mulai bermunculan. Itu apa sebenarnya saat ini yang terjadi di Gunung Merapi? Ya, di Gunung Merapi itu sendiri terjadi proses di mana Merapi, salah satu gunung yang menjadi pusat cincin api, di mana dari hal itu sendiri terhubung langsung dengan tembok besar yang dahulu kala dibangun daripada seorang raja agung, di mana dari erupsi-erupsi kecil ini sendiri hanya sebagai salah satu tanda bahwa di Gunung Merapi itu sudah mulai bergejolak nyata. Dari golongan seperti kami ini sudah bekerja, dan itu hanya sebagai pertanda bahwa gerbang
tembok dari Ya'juj dan Ma'juj sebentar lagi akan terbuka, di mana setiap rantai-rantai yang menghubung dari pintu gerbang itu pun satu demi satu sudah mulai terputus rantainya. Dan hal itu sendiri dimulai ketika dari Sang Pencipta sudah mengizinkan dan menakdirkan, di mana tanda awalnya banyak dari golongan-golongan manusia yang menjalankan ilmu hitam. Mereka masih mengerjakan budaya ilmu hitamnya di wilayah Gunung Merapi dan sekitar Merapi. Dari hal itu sendirilah sudah dikehendaki dari Sang Pencipta, dan itu ada sambungan takdirnya dengan golongan-golongan yang nantinya akan menjadi musuh manusia di akhir zaman. Satu demi persatu rantai itu sudah terputus. Hanya tinggal 2 rantai yang masih mengikat. Tinggal 2 rantai. Terus dari tembok raksasanya yang kamu ceritakan tadi bagaimana? Tembok itu sendiri dari pintunya nantinya pun akan terbuka. Dan memang tidak sekarang ini. Namun dari pergejolakan Gunung Merapi sekarang ini hanya sebagai tanda bagi umat manusia bahwa dari tanda-tanda alam pun sudah mulai nampak nyata. Dan jika manusia benar-benar mengetahui bahwa alam sudah memberikan tandanya, maka manusia pun harus kembali kepada kodratnya. Berarti gejolak-gejolak yang saat ini nyata terjadi, kalau di dunia nyata itu kan di Nusantara ini dilewati dari cincin-cincin gunung berapi itu. Benar. Kalau di versi kamu itu ada hubungannya dengan golongan Y dan M tadi, di mana rantai-rantainya sudah mulai terputus, tinggal 2 bagian rantai yang belum terputus, begitu? Iya. Mereka memang dari golongan makhluk gaib, akan tetapi di kemudian hari pun menjelma sebagai makhluk gaib dan menguasai perantara jasad manusia. Dan jika memang sudah tiba masanya mereka, nanti pun akan menjadi makhluk yang benar-benar nyata. Golongan Y dan M itu dahulu saya sempat mendengar, bukankah itu dari golongan yang sangat tinggi, besar. Mereka selalu berbuat murka di bumi ini. Benar. Mereka lah yang akan menghabisi dari golongan manusia. Ngomong-ngomong, Anda menyebutkan dari rantai-rantai ikatan golongan Y dan M tadi sudah mulai terputus. Salah satunya sudah kamu sebutkan ya, dari ilmu hitam yang dipelajari oleh orang-orang. Entah siapa itu orangnya saya tidak tahu. Kamu menyebutnya kan seperti itu. Jadi penyebab lain terputusnya dari rantai-rantai itu selain dari manusia yang memperdalam dari ilmu hitam itu apa saja? Ya, beberapa dari perbuatan buruk manusia. Di antaranya mereka menciptakan kebebasan. Bahkan kebebasan itu sangat jauh dengan tradisi luhur yang dibawa oleh leluhur di masa lampau. Ya, hal itu sendiri yang sekarang ini menjalur kepada jalur kemusyrikan. Yang pertama. Yang kedua, banyak daripada perselingkuhan yang terjadi di kehidupan dunia nyata di wilayah sekitaran Gunung Merapi. Dan satu hal yang memang masih melekat kuat dari pesugihan-pesugihan yang diambil manusia, itu pun yang mengakibatkan daripada takdir Sang Pencipta semakin jelas-jelas benar-benar nyata. Jadi itu dari penyebab-penyebabnya.
untuk saat ini dari Gunung Merapi itu kan di dunia manusia menyimpulkannya sudah di status level 3 ya, termasuk yang sudah darurat kan. Apalagi di beberapa tahun yang lalu sempat dari Gunung Merapi itu sudah erupsi yang besar meletus dari Gunung Merapi itu kan, ada beberapa dari golongan manusia yang menjadi korban di sana. Nah, peran mungkin kan ada dari pemimpinmu di sana. Nah, dari golongan gaib yang sudah muslim di sana memiliki peran apa sekarang setelah mengetahui bahwa beberapa rantai dari golongan Y dan M tadi sudah mulai terputus? Iya, pemimpin kami menjalankan perintah dari Sang Paduka Raja, di mana banyak yang sedang dikerjakan tugasnya. Di antaranya, ya, pemimpin kami berjuang menghancurkan banyak kefasikan, bahkan ya memperkecil energi iblis yang tercipta dari perbuatan manusia. Bahkan dari pemimpin kami juga menjaga suatu benda berharga besar yang tak ternilai nantinya, yang akan bisa bermanfaat bagi manusia. Dari hal itu sendiri akan benar-benar bisa dipergunakan. Dan itu salah satu beberapa tugas dari pemimpin kami sekarang ini. Membahas tentang suatu benda berharga di dunia manusia yang kelak bisa dimanfaatkan nyata di dunia manusia. Apakah ada nggak orang lain yang mereka sudah tahu tentang benda tersebut? Banyak manusia tahu, banyak manusia juga berdatangan. Mereka jika tidak memiliki hak sedikit pun, maka mereka jika memaksakan kehendaknya akan mati mengenaskan tanpa ampun. Dan itu benar-benar akan terjadi bagi manusia. Seperti manusia yang pernah mati mengira bahwa dia terkena ilmu hitam, balasan daripada dukun. Padahal itu bukan. Dari golongan kami sudah mendapat perintah untuk menghajar manusia itu sampai kepada titik darah penghabisannya, hingga golongan gaib yang bekerja membantunya pun mengambil jatah-jatahnya. Berarti sudah ada nyata dari golongan manusia, dari orang tersebut sudah menelisik, mengulik atau ingin mengambil dari benda berharga tersebut. Sudah. Di mana golongan kami memukul di tempat. Dan dampaknya di saat manusia itu kembali ke rumahnya, hanya dalam hitungan jam, tidak sampai hari berpindah, jasad manusia itu mati, seolah-olah terkena pukulan santet. Oh, nyata itu ya? Nyata. Lantas dengan cara apa mereka ingin mengambil dari benda berharga tersebut yang berada di Gunung Merapi? Mereka rata-rata mengerahkan keilmuan hitam yang mereka miliki. Dari hal itulah mereka berperang dengan golongan seperti kami. Golongan-golongan yang mendapat tugas khusus untuk menjaga dari harta itu. Dilengkapi dengan keilmuan yang tinggi. Dan penjaganya pun berlapis-lapis. Dari hal itulah keilmuan yang mereka gunakan pasti akan benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Keilmuan yang mereka gunakan tidak akan bisa pernah mengangkat benda itu sampai ke alam nyata. Dan malah dari keilmuan itu akan menjadikan perantara jasad manusia itu terkena pukulan dari golongan kami hingga akhirnya mati mengenaskan. Oke. Berarti dari orang secara nyata ada yang benar-benar tahu keberadaan benda berharga tersebut, dan pernah juga ada korban nyata karena mereka bukan yang hak atau memerisi dari benda itu. Benar. Apakah dengan cara yang sudah mereka lakukan, mereka kerahkan dengan keilmuan mereka, itu termasuk salah satu faktor terputusnya dari rantai golongan Y dan M tadi?
Ya memang benar. Di mana keilmuan hitam yang mereka gunakan untuk mengangkat dari benda berharga itu malah membuat pengaruh lebih buruk. Dan akhirnya rantai-rantai dari golongan makhluk-makhluk Ya'juj dan Ma'juj tadi benar-benar perlahan-lahan mulai putus. Karena rantai itu diikat dari bangsa gaib yang benar-benar patuh kepada sang raja di raja. Dan itu semuanya berhubungan dengan kehidupan akhir zaman manusia. Tidak bisa terelakkan. Iya. Tidak bisa tertolak oleh golongan manusia. Iya, iya. Memang sudah digariskan dari takdir dari Allah begitu ya. Iya. Dan Merapi salah satu pintu utama yang benar-benar menjadi pembuka dan penutupnya. Ngomong-ngomong, dari Anda sendiri, Anda golongan jin ya, alhamdulillah sudah mendapatkan stempel perintah tugas. Jika diizinkan ini, apakah mau untuk Anda mungkin dan juga teman-teman Anda yang sudah mendapat perintah tugas di sana untuk disempurnakan? Saya bersedia. Akan tetapi untuk teman-teman saya, mereka sedang berjuang berperang. Di mana? Di wilayah lereng Gunung Merapi. Di mana peperangan itu sendiri berlangsung dengan golongan gaib yang selama ini menjadi kerajaan pesugihan. Oh gitu. Sekiranya jika untuk saat ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya minta digantikan sebentar dari golongan yang sudah mendapatkan tugas, disupport bantuan dari golongan pihak muslim. Apakah berkenan dari teman-teman Anda untuk dipanggil hadir di sini? Mereka masih mendapat perintah dari sang raja. Oh begitu. Yang sekiranya untuk berarti Anda sendiri pribadi begitu. Iya. Untuk saat ini. Saya bersedia. Sudah. Diikuti ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Stem lafaz Allah masuk dalam dada Allah, semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin tenang, semakin sejuk, semakin damai. Apabila ada yang berbohong, berdusta, berkhianat, pura-pura atau murtad, otomatis langsung meledak dari neraka jahanam. Semua syariat Islam, syahadat, istighfar, selawat, iman Islam, amaliyah dari beliau beserta ilmuannya komplit, semuanya masuk dalam dadamu. Allah sempurnakan kembali dalam wujud assalamualaikum Allah. Terima kasih. Bagaimana sekarang? Sangat berbeda. Alhamdulillah. Aura saya tidak menyeramkan di saat saya mendapat perintah. Alhamdulillah. Tidak sekarang saya mendapat perintah. Perangai dari saya pun semakin halus dan lebih memiliki daripada pekerti. Alhamdulillah. Sekiranya jika ada yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah, adakah pesan-pesannya yang ingin disampaikan di sini? Ya, satu pesan saya bagi umat manusia, terkhusus bagi mereka yang berada di wilayah Merapi, kurangilah kemaksiatan, di mana kemaksiatan yang diciptakan mereka sendiri dengan sadar, itulah yang nantinya akan membawa daripada petaka, peringatan, bahkan
hukuman azab yang akan diturunkan oleh Sang Pencipta. Kemaksiatan itu berbagai macam, baik itu jasmani maupun rohani, dohir ataupun batin. Banyak manusia melakukan keduanya, terkhusus di wilayah Merapi juga banyak kegiatan-kegiatan. Iya, sekarang ini pun berhubungan dengan kemusyrikan semakin diperbanyak lagi. Itu yang harus dikurangi. Meneruskan ajaran tradisi leluhur, di mana yang memang benar-benar dari leluhur, itu yang benar-benar kalian jaga. Akan tetapi jika tradisi itu tradisi yang sudah tidak sesuai zamannya dan juga tidak benar dari tradisi itu, maka harus kembali kepada tradisi yang benar. Jika berpedoman dengan hal itu, maka manusia nantinya akan ringan menjalankan tradisi. Karena banyak anggapan ataupun daripada kabar-kabar angin yang dibawa gaib melalui perantara jasad manusia, itulah yang akhirnya membuat penyesatan-penyesatan baru. Hal itulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Dan bagi umat manusia, di mana tanda akhir zaman sudah benar-benar nyata, maka kembalilah kepada hal awal diciptakannya manusia itu untuk apa. Jika disandarkan kepada hal yang paling mula awal, maka manusia akan mudah mencerna dan menerima sebuah kebenaran. Akan tetapi jika manusia hanya menimbang sebatas dengan akal, maka akan mendapatkan daripada kebuntuan. Karena banyak pengaruh iblis. Itu saja. Alhamdulillah, terima kasih pesan-pesannya. Semoga setiap pemirsa yang menyimak dari konten ini, semoga saja diberi sebuah kepahaman dan dibukakan juga pintu-pintu hidayah untuk bukan hanya dari semua manusia yang berada di sekitar dari lereng Gunung Merapi, akan tetapi semuanya lah. Karena hidayah itu kan mutlak milik Allah. Iya. Semoga saja bermanfaat. Amin. Dan hanya itu saja yang memang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sekiranya tadi saya sudah mengganggu waktunya, sekarang saya persilakan untuk Anda kembali bertugas ke tempat Anda di lereng Gunung Merapi. Iya, saya mohon pamit kembali. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadar? Alhamdulillah sadar. Alhamdulillah pemirsa, begitu sedikit perbincangan kami. Semoga saja ada sebuah hikmah atau dampak manfaat positif yang bisa kita ambil, kita petik, kita pelajari bersama dari isi konten ini. Dan apabila ada kesalahan, itu mutlak dari kami yang ada di sini. Dan anggap sajalah dari konten ini sebuah hiburan, karena mungkin banyak dari kesalahan tutur kata kami ada di sini kurang berkenan, mohon dimaafkan juga. Dan apabila ada sebuah kebenaran mutlak, itu datangnya dari Allah. Cukup sekian dari kami pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.